Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimahumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, di mana setiap orang diberikan kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil yang menjelaskan hal ini, di antaranya adalah sabda dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa lalu akan diampuni." Demikian juga dengan sholat malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan qiyam atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Dalam hadis lain menjelaskan, barang siapa yang berdiri atau menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nabi SAW bersabda, antara sholat 5 waktu antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, di antara amal-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis-hadis di atas kita bisa memahami bahwa ampunan kesempatan itu akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibukakan pintu taubat selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan Ramadan ini. Sampai-sampai Rasulullah heran, kok bisa seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan ini? Beliau menyebutkan betapa ruginya orang tersebut. Celakalah seorang hamba yang mendapati di bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya yang belum diampuni. Selain itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW menaiki mimbar ketika beliau menaiki tangga yang pertama, beliau bersabda, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Beliau bersabda, ketika aku menaiki tangga yang pertama, Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, celakalah hamba yang mendapati bulan Ramadan, setelah lepas darinya ternyata ia tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian ia berkata, celakalah hamba yang mendapati kedua orang tuanya, salah satunya namun tidak memasukkannya ke dalam surga. Aku pun mengucapkan amin. Kemudian ia berkata, celakalah hamba yang disebutkan namamu itu di sisinya, tetapi ia tidak bersalawat untukmu. Di antara keistimewaan lainnya pada bulan ini, yaitu berkaitan dengan kesempatan taubat di malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka pada bulan ini, terutama pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap ibadah yang disyariatkan di bulan ini, berpuasalah dengan sebenar-benarnya, kemudian lakukanlah hal-hal yang memang sudah diajarkan dalam Islam, keutamaan sholat, kemudian membaca Al-Quran dan berzakat. Kemudian selain itu, sholat malamlah dengan khusyuk, baca Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya, bersungguh-sungguhlah orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, waspadailah perbuatan dosa, karena dosa mengakibatkan pelakunya sengsara di dunia dan di akhirat. Bersegeralah bertaubat apabila melakukan kesalahan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertaubatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam firman lainnya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat setiap saat, betapapun baik siang maupun malam, dan dia akan menerima taubat dari hamba-hambanya betapa
baik besar dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Rasulullah pun bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di siang hari, dan Allah meluaskan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat dari hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian juga dengan kisah Ashabul Ukhdud yang membantai banyak manusia, yang ia bunuh adalah orang-orang saleh dan orang-orang yang beriman kepada Allah, tetap Allah memotivasinya untuk bertaubat. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan diberikan janji azab jahanam, dan bagi mereka adalah azab yang sangat membakar. Kaum muslimin, taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak butuh kepada taubat seorang pelaku maksiat. Walaupun taubat itu dicintai oleh Allah, Allah membuka seluas-luasnya ampunan, khususnya di bulan Ramadan ini, tapi taubat itu memiliki syarat untuk diterima, agar seseorang sungguh-sungguh dengan taubatnya dan tidak mempermainkan taubat tersebut. Kebanyakan ulama menyebutkan ada 3 syarat taubat. Yang pertama adalah al-iqla, yang kedua adalah an-nadam, dan yang ketiga adalah al-azam. Al-iqla adalah berhenti melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, an-nadam adalah menyesal. Yang terakhir adalah al-azam, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Orang yang melakukan 3 hal ini, maka ia dianggap memenuhi syarat untuk bertaubat. Dan 3 syarat ini yang paling banyak disebutkan para ulama adalah taubat nasuha adalah yang tidak mengulangi lagi dosa yang ia taubati, sebagaimana susu yang tidak masuk lagi ke dalam perahannya. Kaum muslimin, menunda taubat sendiri adalah perbuatan yang dosa. Dan di antara hal yang menyebabkan seorang menunda taubat, yang pertama biasanya seseorang itu menargetkan waktu tertentu untuk bertaubat. Misalkan menunggu tua, menunggu menikah, atau menunggu anak. Jadi ada target terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau pesimis karena merasa dosa besarnya itu tidak termaafkan dan tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah, sungguh Allah menerima taubat hambanya sebelum yughorgir, yang berarti ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, itulah batas waktu terakhir yang Allah tidak menerima lagi taubat dari hambanya. Kemudian yang ketiga adalah berteman dengan pelaku maksiat. Sehingga ketika ia bertaubat, temannya ini akan mengolok-olok karena si orang yang bertaubat tersebut berada di lingkungan tersebut sudah lama dan tidak mensupport bagaimana si beliau yang bertaubat ini lingkungannya tidak mendukung. Kemudian yang keempat, tidak tahu tentang keutamaan taubat, rahmat Allah yang maha luas dan cinta pada dunia. Kemudian yang kelima, bersandar pada rahmat Allah, menganggap enteng dosa karena Allah itu maha pengampun. Memang Allah Subhanahu wa taala ini maha penyayang, tapi dia juga memiliki azab yang keras. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis ini dapat memotivasi kita untuk merenungkan bagaimana kita ini penuh dengan dosa-dosa dan memotivasi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.